Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Maubuti. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuana Kalabai. Di sini saya akan membawakan materi seputar dunia pendidikan dari mata kuliah tentang pengantar pendidikan. Ada 4 tema yang akan saya bawakan. Yang pertama berkaitan dengan inovasi pendidikan, yang kedua tentang Merdeka Belajar, yang ketiga tentang strategi pelibatan keluarga, dan yang terakhir tentang strategi pembelajaran campuran. Nah, yang pertama berkaitan dengan inovasi pendidikan. Apakah teman-teman tahu tentang apa itu inovasi pendidikan? Nah, di sini kita perlu tahu tentang pengertian dari inovasi pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan dalam pendidikan, baik menyangkut ide, praktek, metode, atau objek. Dan secara kualitatif, ia berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya yang diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan dapat memecahkan masalah pendidikan. Dan inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan, maupun sistem pendidikan dalam arti luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Yang kedua, sasaran inovasi pendidikan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah yang pertama, guru. Guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam inovasi pendidikan. Guru juga berpengaruh dalam proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi sebagai seorang guru, ia harus mampu menguasai materi yang diajarkan. Metode mengajar pun harus sesuai dengan situasi atau kondisi siswa. Lalu yang kedua adalah siswa. Siswa di sini ia sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Dalam memperkenalkan inovasi pendidikan, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka juga dapat melaksanakan inovasi tersebut. Karena siswa, ia bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran, petunjuk, atau bahkan sebagai guru. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan menyangkut program pengajaran dan perangkatnya, dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan serta pengajaran di sekolah. Tanpa adanya kurikulum, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Lalu yang berikut berkaitan dengan fasilitas. Fasilitas ini termasuk dalam sarana dan prasarana pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Terutama fasilitas belajar mengajar, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Dan yang terakhir berkaitan dengan lingkup sosial masyarakat. Nah, di sini masyarakat juga terlibat dalam pendidikan. Sebab dalam pendidikan dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitar, inovasi pendidikan tentu tidak akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak dilibatkan. Yang ketiga berkaitan dengan ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan diidentifikasikan dengan ciri-ciri yang pertama, ketika orang tua mulai sibuk dengan peran keluar, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Dan yang keempat, adanya alat elektronika yang bermacam-macam, misalnya radio, telepon, TV, komputer, LCD, dan sebagainya. Jadi antara inovasi pendidikan dengan teknologi,
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi merupakan objek dan teknologi merupakan subjek. Lalu ada 4 ciri yang mempengaruhi difusi inovasi atau inovasi itu pendidikan itu sendiri. Yaitu yang pertama, esensi inovasi itu sendiri, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga waktu dan proses penerimaan, dan yang keempat sistem sosial. Kemudian yang berikut berkaitan dengan prinsip inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi dapat terjangkau kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya bermula dari satu keinginan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dari hal yang kecil. Dan yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan. Yang terakhir kita masuk pada dampak inovasi pendidikan. Jadi dampak inovasi pendidikan ini berpengaruh pada yang pertama terhadap bidang teknologi komunikasi. Misalnya muncul media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. Lalu yang berikut munculnya metode-metode pembelajaran dan sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Yang kedua, dampak inovasi pendidikan yang kedua adalah terhadap bidang informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir terhadap bidang sosial budaya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kurikulum baru yang baru kita temui, dan kita harus tahu pengertian apa itu Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif, dan guna pengembangan diri setiap individu. Merdeka Belajar dapat dimaknai sebagai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar yang nyaman, tenang, dan bebas. Yang kedua, 4 pokok program Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional yang sering kita sebut dengan USBN. Jadi ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dalam bentuk tertulis atau bentuk penilaian lainnya. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Pelaksanaan ujian ini dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, ataupun kelas 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Lalu yang berikut rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Nah, di mana peran guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Lalu yang terakhir peraturan penerimaan peserta didik baru atau disebut dengan PPDB dengan sistem zonasi. Yang ketiga, kita masuk dalam landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Kita perlu tahu mengapa orang membuat kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dibuat karena banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Berdasarkan kondisi tersebut, sehingga arti dari Merdeka Belajar ini adalah kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi. Ini sangat diperlukan dan meningkatkan kebebasan anak-anak dalam berinovasi. Jadi anak-anak mereka tidak terpaku dan mereka pun dapat terampil mandiri dan lebih aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat, ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Itu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, dia berorientasi pada hasil belajar
Yang ketiga atau yang terakhir, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Pada materi yang ketiga, yaitu tentang strategi pelibatan keluarga. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi, strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Berikut strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Yang kedua, homesicking strategi. Diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. Jadi di sini guru dapat berkunjung ke rumah siswa. Yang ketiga, penyediaan pusat pelayanan komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk posko pusat pelayanan komprehensif yang memadahi atau mewadahi orang tua untuk terlibat dengan perkembangan anak mereka. Lalu yang keempat, strategi generasi silang. Strategi generasi silang artinya strategi pemusatan rantai ketidakdidikan siswa, sebagaimana jika orang tua siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan pendidikan yang digantikan dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Lalu kita masuk pada materi yang terakhir atau materi yang keempat tentang strategi pembelajaran campuran. Strategi pembelajaran campuran ini berkaitan dengan blended learning. Jadi kita perlu tahu pengertian tentang blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran, serta memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang tua yang mendapat pengajaran. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Jadi metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik adalah yang pertama itu pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran kelompok kecil ini merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikut tentang pembelajaran secara home visit. Pembelajaran secara home visit artinya pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Lalu yang berikut pembelajaran secara project based. Pembelajaran secara project based ini berpusat pada guru dan dapat mengurangi tanggung jawab anak didik pada proses pembelajaran. Lalu yang berikut pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online ini sering kita lakukan dan metode ini bisa digunakan dengan memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjalankannya di rumah. Lalu yang berikut pembelajaran secara blended. Artinya metode pembelajaran ini dilakukan secara klasikal. Klasikal maksudnya ialah tatap muka secara langsung dan dapat dilakukan dengan online. Lalu terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended, yaitu yang pertama, pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Lalu yang kedua, self-paced learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Lalu yang ketiga collaboration, yaitu kombinasi antara pendidik dan peserta didik. Yang keduanya bisa lintas sekolah atau lintas kampus. Lalu yang terakhir, asesmen, yaitu pendidik harus mampu mengkombinasikan jenis penilaian baik yang bersifat tes dan non-tes dan yang bersifat autentik atau portofolio. Dan performance support materials, yaitu jika pendidik ingin mengkombinasikan antara tatap muka secara langsung atau online,
harus mempersiapkan sumber daya untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir, materi kita yang terakhir ini adalah manfaat dari menerapkan blended learning. Yang pertama itu supaya lebih fleksibel, yang kedua efektif meningkatkan hasil belajar siswa, lalu yang ketiga meningkatkan keterlibatan siswa, yang keempat meningkatkan kepuasan belajar siswa, dan yang kelima atau yang terakhir partisipasi aktif siswa. Jadi ada 4 tema yang kita bahas dalam video kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih.